Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil Pak Musakir atau Pak Sakir? Iya Pak Sakir saja Pak. Oke, Pak Sakir. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Pak Sakir, apakah aktivitas hari ini sudah selesai atau masih ada aktivitas di sekolah? Ya alhamdulillah sudah selesai semua Pak. Sudah tidak ada aktivitas lagi. Sudah tidak ada lagi ya? Baik Iya. Pak. Pak Sakir sekarang mengajar sebagai guru atau sebagai kepala sekolah? Saya kepala sekolah Pak di SMA Negeri 5 Parepare. SMA Negeri 5 Parepare. 5 Parepare. Oke, Iya. baik. Baik Pak Sakir, SMA Negeri 5 Parepare sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai kepala sekolah? Sudah baru 1 tahun, 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan. Masih baru ya? Ya masih baru. Sebelumnya mengajar atau memang sudah kepala sekolah sebelum di SMA 5 ini? Sebelumnya saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA 5 ini juga. Sebelumnya saya wakasek kurikulum. Memang ini sebelumnya memang di sekolah ini ya Pak? Iya. Sebagai wakasek kurikulum. Iya, betul. Sebelum di SMA 5, mungkin pernah bertugas di tempat lain, Pak? Kalau saya di SMA 5 itu mulai dari honor, Pak. Jadi 2007 saya terangkat honorer, kemudian 2009 saya terangkat PNS. Jadi saya memang di SMA 5 mulai dari honor sampai sekarang. Wah, luar biasa ini, Pak. Kencang ini ya. dari honor, kemudian Ya. terangkat jadi PNS, Ya. menjabat wakasek. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kepala sekolah. Mudah-mudahan tugas-tugas sebagai kepala sekolah bisa berjalan lancar ya, Pak. Iya, amin. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, Pak Sakir, hari ini kita akan diskusi ya. Iya betul Pak. Ada sedikit diskusi terkait mungkin ada hal-hal dari Pak Sakir yang perlu didiskusikan bersama saya untuk mencari kira-kira solusi atau jalan keluar seperti apa yang bisa kita lakukan. Ya betul Pak. Baik, Pak Sakir. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, apa yang Pak Sakir rasa menjadi problem atau masalah yang Pak Sakir hadapi sekarang ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya diskusikan pada sesi kali ini itu terkait dengan persoalan yang coba saya tangani saat ini di sekolah itu terkait sistem senioritas. Ya, kebetulan sekolah saya ini sekolah berasrama atau biasa dikenal dengan istilah boarding school. Dan saya melihat ada perilaku senioritas dari kakak kelas ke adik kelas. Itu yang ingin saya diskusikan, Pak. Perilaku senioritas kepada kakak kelas kepada adik-adiknya ya? Ya betul, iya. Oke. Di sekolahnya Pak Sakir ada berapa rombel? Ada 12 rombel, Pak. 12 rombel. Berarti empat kelas ya, satu. Iya, 4 rombel.
betul. Jumlah siswanya Pak Sakir berapa? Jumlah siswa 385. 385 ya, lumayan banyak Ya, ya Pak Sakir. Jadi semua siswa tinggal di asrama Pak? ya betul. Semua siswa tinggal di asrama. Jadi untuk asrama laki-laki dan asrama perempuan lokasinya disatukan atau dipisah? Kalau asramanya ya bisa Pak. Kalau lokasi kan tetap dalam satu lingkungan sekolah, cuman asrama putra itu lokasinya beda dengan asrama putri, tapi tetap dalam satu kompleks sekolah Tetap itu. dalam satu kompleks ya, Iya, tapi iya. lokasi yang berbeda. Baik. Gedungnya yang berbeda. Ya, jadi untuk laki-laki ya tentunya digabung siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jelasnya dia Ya, memiliki betul. jenis kelamin yang sama, laki-laki, perempuan ya perempuan. Iya, iya. Iya, iya, oke. Jadi baik sistem senioritas, perilaku seperti apa ini Pak Sakir yang dianggap eh, kurang bagus? Ya, jadi yang saya maksud di sini sistem senioritas, Pak, terkadang siswa kelas 12 ini karena merasa senior, dia terkadang melakukan hal-hal yang menurut saya kurang tepat ya dilakukan seorang kakak kelas kepada adik kelasnya. Misalnya, contohnya pernah ada aturan, misalnya kelas 10 itu tidak boleh lewat di depan kelasnya kakak kelas. Tidak boleh juga lewat kalau ada kakak kelasnya duduk-duduk di situ, harus putar haluan. Kemudian di asrama misalnya kakak kelas senior itu yang membersihkan semua asrama hanya junior, ya. Senior sisa mengawasi, seperti itu. Kemudian ada juga terkadang perlakuan yang menurut saya ya kurang tepat karena mungkin menganggap bahwa adik kelasnya kurang hormat, sehingga terkadang dikasih perlakuan-perlakuan yang mungkin mengarah kepada perundungan, mungkin diancam lah dan lain-lain. Seperti itu maksud saya, Pak. Oh, oke. Baik Pak Sakir, jadi Sakir ini kurang bagus yang dilakukan oleh senior dalam hal ini Iya, kelas 12 ada adik-adiknya iya, seperti tadi iya, yang iya, Pak Sakir sebutkan diantaranya junior tidak boleh lewat di depan ke kelas. iya, iya betul. Kemudian yang membersihkan asrama itu adik-adik kelas. Iya, Kemudian ada juga perlakuan-perlakuan lain yang dilakukan yang tentunya membuat adik kelas ini mungkin merasa dibully ya, seperti iya, itu Pak. iya, betul. Iya, iya. Baik, kira-kira menurut Pak Sakir apa yang menjadi penyebab sehingga hal ini terjadi di sekolah? Apakah pihak sekolah pihak sekolah tidak melakukan langkah-langkah sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi? Iya. Jadi kalau penyebab sebenarnya Pak, saya sudah coba gali dari siswa itu sendiri. Ya. Siswa itu sendiri menganggap bahwa itu sebagai budaya di sekolah berasrama, asumsinya begitu, karena asumsi mereka bahwa ketika ini ya yang kelas 12, tapi ini saya perlu luruskan Pak, maksudnya tidak semua siswa kelas 12 ya. Jadi siswa saya itu, misalnya saya kasih contoh di laki-laki, kelas 12 itu ada 42 orang, yang berperilaku seperti itu enggak sampai 10 orang ya. Yang lainnya bagus ya. Cuman memang ada beberapa 5 sampai 10 orang lah yang berperilaku seperti itu. Asumsinya adalah bahwa mereka waktu kelas 1 juga seperti itu ya. Mungkin bahasanya di yang biasa kita bahasa dengar
dengarkan itu misalnya kakak kelas tidak pernah salah. Nah, seperti itulah bahasa-bahasanya. Jadi bahwa mereka waktu kelas 1 juga perlakuan kakak kelasnya seperti itu menurut mereka. Itu katanya penyebabnya. Budaya ya. Ya budaya betul. Budaya, tapi menurut Pak Sakir sendiri ini adalah hal yang kurang tepat. Ya betul. Jadi kira-kira apakah Pak Sakir sudah melakukan langkah-langkah atau apa kira-kira langkah-langkah Pak Sakir untuk memutus mata rantai ini supaya depannya tidak ada lagi hal seperti ini kan Pak Sakir tadi katakan ini sudah menjadi budaya, tetapi budaya yang kurang bagus. Kira-kira ya ada tidak langkah-langkah yang sudah Pak Sakir lakukan bagaimana supaya hal-hal ini yang Pak Sakir anggap kurang bagus ini bisa di stop, dihentikan. Ya, baik Pak. Jadi kalau terkait dengan langkah-langkah, sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang saya lakukan ya di asrama semenjak saya dilantik sebagai kepala sekolah, sekaligus kepala sekolah itu di SMA 5 Parepare, sekaligus pimpinan boarding school namanya, ya pimpinan di lingkungan asrama. Sebenarnya ada beberapa langkah yang saya sudah lakukan karena persoalan senioritas sebenarnya ini itu dominannya di putra. Kalau di putri itu tidak terlalu ya. Di putri itu tidak terlalu menjadi persoalan ini. Yang menjadi persoalan adalah di putra. Di asrama sendiri itu langkah pencegahan yang coba saya lakukan ya memanggil anak-anak ini dan menyampaikan bahwa perilaku seperti itu tidak benar. Nah, kemudian untuk mengawal kebijakan saya itu saya coba menempatkan pembina asrama di asrama. Jadi semenjak saya itu pembina asrama, saya mencoba merekrut kemarin 3 pembina asrama putra dan mereka semua tinggal di asrama untuk mengawal ini kebijakan bahwa sistem senioritas ini harus kita putus. Kemudian yang kedua itu petugas keamanan atau satpam saya, karena satpam di sekolah saya itu Pak ada 9 orang, satu shift itu 3 orang langsung yang jaga, dan satu satpam ini saya tugaskan khusus bertugas di asrama putra. Ini untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Karena terus terang Pak pernah terjadi di tahun 2013 ya, tahun 2013, tahun 2015 ya. Saat itu memang pernah terjadi pemukulan siswa di asrama oleh kakak kelasnya ke adik kelas. Nah, makanya saya berkaca dari ini sehingga saya berpikir untuk mengambil langkah harus ada petugas keamanan yang jaga di asrama. Kemudian sekarang ya baru-baru ini saya coba membentuk TPPK namanya sesuai dengan instruksi dari Kemdikbud, tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Dan TPPK itu mempunyai program yang disebut dengan program Roots, yang mana di sini ada agen perubahan yang coba dilatih di sekolah, kemarin itu baru terlaksana, untuk mensosialisasikan ini bagaimana perundungan ini tidak terjadi di lingkungan SMA Negeri 5 Parepare. Itu Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke, baik Pak Sakir. Jadi Pak Sakir sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memutus mata rantai budaya yang tidak benar ini ya. Ya betul. Sistem senioritas ini. Di antaranya ya tentunya memberikan nasihat pada anak yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Kemudian ada pembina asrama yang ditempatkan untuk mendampingi anak-anak. Kemudian ada petugas keamanan dan juga membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan. Baik, Pak Sakir, ini ada barangkali hambatan yang juga ditemui atau tidak ada Pak Sakir dalam kalau hambatan langkah-langkah pemutusan rantai? Ya.
Iya, jadi kalau yang disebut hambatan Pak tentu ada ya, yang namanya merancang sebuah program itu tentu tidak sama membalikkan telapak tangan, tentu ada tantangan-tantangan atau Iya, hambatan yang dihadapi dalam perjalanannya ya. Jadi setelah beberapa langkah yang saya lakukan ini memang ada perubahan positif ya, ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan ini sudah mulai minimal, kemudian siswa itu yang selalu mau mengintimidasi adik kelasnya itu sudah mulai tidak terjadi, tapi tidak belum 100%. Artinya kalau saya tadi katakan ya adalah sekitar 10 senior di kelas 12 yang berkarakter seperti itu sudah mulai berkurang. Sisa masih ada masih ada 2 sampai 3 orang lah yang tidak berubah, selalu saja mencari kesempatan untuk mungkin dia istilahkan mungkin balas dendam lah atau apa, karena asumsi mereka bahwa mereka waktu di kelas 1 juga diperlakukan misalnya sebagai junior dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh kakak kelasnya seperti itu. Jadi itu tantangannya Pak. Masih ada juga yang belum berubah dan ini yang terus coba kita kawal bagaimana supaya tidak melakukan ya hal-hal yang kurang terpuji ya seperti itu. baik Pak. Jadi ya itu tadi hambatannya, Ya, tapi alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya Pak. Sakir ya, dari langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan seperti adanya perubahan-perubahan positif, ya, perundungan sudah berkurang, intimidasi juga sudah berkurang, kemudian eh, orang-orang atau siswa kita yang sebelumnya jumlahnya diidentifikasi 10 orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bagus itu sekarang tinggal 2 orang. Artinya sudah ada hasil yang bisa kita lihat, tapi tentunya masih perlu kita bekerja bagaimana supaya yang 2 orang ini ya Pak iya eh, betul. sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi. Iya, iya betul. Yang melakukan sikap-sikap intimidasi kepada adik-adik kelasnya. Iya, betul. Jadi Pak Sakir kira-kira ke depannya Pak Sakir langkah apa lagi yang Pak Sakir akan lakukan sehingga yang 2 orang ini tidak ada lagi yang tersisa? Iya. Baik Pak, jadi sebenarnya untuk memutus mungkin budaya senioritas ya istilahnya, yang memang ini jadi persoalan di rata-rata sekolah berasrama. Itu tadi Pak, karena saya melihat bahwa yang 2 orang ini ya, yang saya lihat masih belum menunjukkan perubahan setelah langkah-langkah yang kita lakukan, itu kan sudah kelas 12 ya. Mereka di SMA 5 itu sudah sisa 4 bulan lah tamat ya, sisa 4 bulan. Nah, sehingga harapan saya ke pembina asrama itu saya selalu motivasi ke pembina asrama saya bahwa saat ini memang kita bekerja keras ya. Tapi kalau kita mampu mengawal program ini dengan baik, insya Allah ke depan kita tidur nyenyak. Bayangkan di sekolah berasrama itu Pak, hampir kita mengawasi anak-anak itu 24 jam, bisa dikatakan 24 jam. Jadi saya coba menyampaikan ke pembina saya, tolong kawal ini yang 2 orang. Jadi pergerakannya betul-betul harus kita jaga, jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak citra sekolah dengan melakukan misalnya perundungan kepada adik. Jadi sisa pendampingan seperti itu sambil mengajak semua guru-guru untuk bergotong royong untuk bagaimana memberikan nasihat kepada anak ini, termasuk wali kelasnya, termasuk orang tuanya sih sudah dipanggil, tapi kita juga sampaikan bahwa kita minta tolong supaya disampaikan juga kepada anaknya. Jadi seperti itu. Sambil ini program Roots yang sudah berjalan sekarang Pak, program Roots namanya, itu terus kita masifkan kegiatannya, termasuk
deklarasi anti perundungan itu sudah kita lakukan hari Senin kemarin. Semua siswa tanda tangan komitmen terkait anti perundungan tersebut. Ke depan ini sudah kita rencanakan sementara proses berjalan itu ada juga semacam semacam spanduk atau mungkin spanduk lah ya, spanduk yang kita bingkai kaca itu berisi pesan-pesan ya, tulisan itu berupa motivasi bagaimana siswa supaya bisa tersadar. Karena tadi kan kita sudah nasihati, dengan harapan mungkin setiap hari nanti dia membaca pesan-pesan ini, mungkin akan tersadar ya. Jadi di pesan itu mengingatkan bahwa misalnya perundungan itu akan berakibat seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Termasuk ada video yang dibuat oleh agen anti perubahan tadi ini, itu sudah jadi dan akan coba kami putarkan ke siswa supaya mereka tersadar. Saya sendiri menonton video itu sedih, ternyata akibat perundungan itu betul-betul fatal. Nah, itu langkah-langkah yang yang menurut saya ke depan bisa dilakukan, dan tentu sambil melakukan pendampingan kepada yang 2 orang ini, saya melihat kalau di kelas 1, 2 itu potensi itu sudah akan hilang. Insya Allah ketika kita bisa mengawal ini dengan baik, yang kelas 3 ini sampai dia tamat pada bulan Maret, insya Allah budaya perundungan di sekolah itu insya Allah akan terputus. Seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Sakir, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tentunya Pak Sakir sangat paham ya kondisi di sekolah, mulai 2007 ya? Ya, betul. Berapa tahun itu Pak Sakir sudah kurang lebih? Saya sendiri Pak, kalau lingkungan sekolah saya betul-betul paham, karena 2007 itu saya masuk sebagai honor, 2009 itu saya terangkat ASN, saya memang tinggal di dalam, kan ada perumahan guru disiapkan di sini, itu ada 10 unit, dan saya tinggal dari tahun 2009 sampai 2017, jadi 8 tahun itu saya tinggal di dalam bersama anak-anak di asrama, jadi saya betul-betul paham tingkah mereka. Cuman kemarin-kemarin kan kita belum bisa terlalu terlibat dalam mengambil kebijakan Pak, karena bukan kita pengambil kebijakan utama, sehingga ketika sekarang saya yang ambil kebijakan utama sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan boarding, potensi-potensi yang saya rangkum tadi selama bertahun-tahun saya tinggal di dalam, itu saya coba pikirkan untuk upaya pencegahannya. Jadi pengalaman saya selama ini sebenarnya yang saya gunakan. Jadi 9 tahun memang saya tinggal di dalam, 2017 saya keluar karena saat itu saya sudah punya rumah. Dulu kan belum punya rumah. Nah, tapi setelah saya diangkat kembali kemarin sebagai kepala sekolah, saya kembali tinggal di sekolah untuk memantau ini, memaksimalkan kurang lebih 5 bulan saya tinggal total di dalam sekolah di asrama. Nanti di bulan ke-6 saya baru kembali ke rumah dan bolak-balik untuk mengontrol aktivitas di asrama. Begitu. Luar biasa Pak Sakir ini. Jadi tentunya sudah lama ya Pak Sakir memikirkan bagaimana supaya rantai senioritas ini di sekolah bisa terputus, dan akhirnya alhamdulillah setelah Pak Sakir diangkat menjadi kepala sekolah langsung melakukan aksi. Banyak aksi dilakukan. Tadi sudah disampaikan. Ini yang sisa 2 orang kan sudah mau tamat. Iya, betul. Tinggal 4 bulan ya Pak Sakir? Bulan Maret sudah tamat. 4 bulan, jadi insya Allah semoga. Iya. Bulan Maret. Ini setelah yang 2 orang ini ya, kelas 1, 10, 11 ya, kelas 2 itu mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, betul ya. Baik Pak, mungkin terakhir, kira-kira bentuk komitmen seperti apa yang Pak Sakir akan lakukan ke depannya? Jadi komitmen saya untuk memutuskan sistem senioritas di sekolah berasrama ini Pak, tentu saya akan kawal dengan baik. Jadi kemarin itu beberapa langkah yang saya sudah terapkan, saya lihat sudah efektif, dan tentu saya berkomitmen untuk mengawal ini sampai betul-betul terputus ya, utamanya dalam memotivasi teman-teman di pembina asrama, karena terus terang mereka bekerja keras Bapak.
untuk mengawal program ini. Teman-teman guru tidak boleh bosan-bosan menasihati anak-anak yang berpotensi melakukan tindak senioritas, dan tentu dalam meningkatkan semangat kerja teman-teman ini, saya juga selalu berkomitmen bagaimana mereka enjoy bekerja. Untuk mewujudkan komitmen saya tersebut, ya tentu di sekolah saya fasilitasi, termasuk tempat istirahat untuk teman-teman. Ketika misalnya selesai mengajar, ada tempat istirahat yang kita siapkan sebagai bentuk komitmen supaya mereka betah di sekolah dan tidak bosan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak yang memang kita anggap berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat menurut kami. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi bentuk komitmen diantaranya akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, Ya, kemudian akan membuat rasa nyaman dan aman untuk teman-teman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Terus siapa-siapa saya kira libatkan dalam mengawal kebijakan-kebijakan ini. kalau yang dilibatkan ya tentu seluruh stakeholder pendidikan, tapi itu lebih spesifik kepada TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan. Dan di TPPK itu juga memang ada komite, Pak. Ya, jadi bukan hanya teman-teman, jadi di dalam itu ada unsur guru, ada unsur tenaga kependidikan, kemudian ada unsur komite. Termasuk pengawas pembina itu kita biasa minta masukan, pertimbangan, karena kebetulan koordinator pengawas SMA di Kota Parepare itu sendiri itu juga alumni dari SMA 5 Parepare, alumni guru dari sini juga, sehingga dia paham, sehingga biasa kita libatkan untuk diskusi terkait dengan langkah-langkah penanganan yang kita ambil di sekolah. Baik, Pak. Yang terakhir mungkin untuk sesi diskusi kita kali ini, kira-kira setelah coaching kita hari ini, tindak lanjut apa yang akan Pak Sakir lakukan? Tindak lanjut apa setelah proses coaching ini? Ya, tentu setelah proses coaching ini, Pak, ya tentu saya akan bergerak untuk mengawal program yang telah saya gagas tadi, termasuk di program Roots, ya, tanda tangan komitmen yang telah ditandatangani oleh siswa itu kita akan pajang, ya, kita akan pajang di pagar masuk sekolah supaya anak-anak melihat bahwa mereka sudah berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Kemudian tentu juga program-program lain seperti tadi yang saya katakan, pesan-pesan yang berupa kata-kata motivasi untuk tidak berbuat senioritas itu yang terpajang. Nanti saya akan coba terus memantau seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi. Dan tentu ketika kita berhasil memutus nanti ini, ya ini kelas sisa kita menjaga kelas 10-11 ini supaya tidak muncul bibit-bibit baru yang bisa ke depan ketika menjadi senior ya melakukan lagi aksi-aksi yang sifatnya tidak kurang tepat lah, seperti itu, Pak. Baik, Pak Sakir, mungkin cukup. Jadi Pak Sakir, harapan kita sesuai apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa kedepannya Pak Sakir akan terus bergerak mengawal komitmen yang telah disepakati bersama oleh stakeholder, sehingga harapan ke depan mudah-mudahan di sekolahnya Pak Sakir bisa hilang, ya, bisa tidak ada lagi ya, betul, ya. tindakan-tindakan karena ya itu tadi Pak Sakir sudah melakukan beberapa
membuat program kebijakan sehingga hal-hal yang Pak Sakir khawatirkan selama ini, yaitu senioritas itu bisa hilang dan tahun-tahun kedepannya lagi itu sudah tidak ada lagi. Seperti Ya, itu, betul, ya. Pak Sakir. Oke, terima kasih Pak Sakir. Ya, Sangat terima kasih. menarik diskusi kita pada hari ini.